Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dalam acara Tuan Yuk, Settingan Usaha Naik Kelas. Acara ini digagas oleh Yespreneur dan Bidang UMKM Ekonomi Keluarga Partai Gelora Indonesia, Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema tentang bisnis mindset, jalan sukses menjadi pengusaha yang insya Allah akan dibawakan oleh Coach Satria. Beliau ini merupakan owner dari DPD Powder Medan, owner Circle Star Indonesia, owner Mobigitur. Kita langsung aja ke pemateri untuk menyampaikan materinya kepada Coach Satria. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan, satu kehormatan buat saya untuk sharing session ya dalam acara Cuan Yuk, Yespreneur dan bidang UMKM dan ekonomi keluarga di DPN Partai Gelora. Materi yang akan saya sampaikan menurut saya adalah materi dasar bagi kita semua, yang merupakan bagi saya pribadi adalah sebuah guidance bagaimana membuat perencanaan di dalam untuk menjadi seorang pebisnis ataupun pengusaha yang sukses baik dunia maupun akhirat. Kemudian salawat kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, semoga kita senantiasa dapat mengikuti hingga yaumul kiamat. Oke, baik ya. Bagi saya mengawali bisnis dengan proses yang otodidak ya. Otodidak, jadi bisa dikatakan dari mulai SD sudah ikut berbisnis bersama ibu saya yang seorang pedagang ya, ikut berdagang. Kemudian selalunya ada momen-momen yang membuat saya juga langsung bisa terjun langsung di dunia bisnis ya, dalam tanda petik sebagai seorang pedagang. Jadi mulai pedagang makanan di waktu kecil, kemudian juga pedagang buku ketika sekolah, kemudian ketika kuliah juga berdagang pakaian, buku-buku yang di kampus ya. Kemudian sampai akhirnya secara otodidak mengalir menuju menjadi seorang wirausaha sampai saat ini. Dan itu profesi yang selalunya berparalel dengan profesi yang lain. Ketika saya menjadi anggota DPRD pun saya juga bersama teman membuka beberapa usaha. Jadi itu yang membuat saya secara otodidak belajar bisnis dan juga akhirnya di beberapa waktu belakangan mendalami ataupun ikut banyak hal pelatihan tentang bisnis. Jadi menurut saya sebagai umat Islam ada fondasi mental bisnis yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai umat Islam ya, tentang rezeki, tentang uang ya, rezeki dan uang. Walaupun rezeki tidak identik dengan uang, tapi uang adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 8 pintu rezeki yang telah Allah tuliskan dalam Al-Qur'an, yang setiap umat Islam itu mestinya meyakini ini gitu.
Yang pertama adalah Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk yang Allah ciptakan. Di dalam Quran surat Hud ayat 6 itu Allah katakan, tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. Jadi ini satu landasan bagi kita, tidak hanya pebisnis, apalagi pebisnis, bahwasanya rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama ya. Jadi setiap makhluk dijamin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita sebagai pebisnis ataupun pewirausaha ataupun pedagang ya. Yang kedua adalah rezeki karena bersyukur ya. Setelah tadi kita dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bersyukur, Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Gitu ya. Sudah Allah berikan rezeki, kita bersyukur, Allah akan tambah. Gitu ya. Dan ini bisa kita rasakan. Saya pikir setiap kita, menurut saya setiap kita pasti mendapatkan momen ini ya, ketika kita bersyukur akan rezeki yang telah Allah berikan, ada saja Allah memberikan tambahan nikmat yang lain, apakah memang rezeki dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk yang lainnya. Yang ketiga adalah rezeki karena menikah. Ya. Nah ini bagi para bujangan ataupun para jomblo, jangan khawatir untuk menikah, karena dalam surat An-Nur ayat 32 Allah telah menjamin ya tentang rezeki menikah ini. Allah katakan, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka karena karunia-Nya. Di zaman seperti ini dan di banyak negara, bahkan di Indonesia juga, banyak orang yang khawatir akan menikah. Dan kekhawatiran itu mayoritas dikarenakan merasa tidak mampu untuk membiayai keluarganya, gitu ya, membiayai istrinya. Padahal sebenarnya ketika orang menikah itu bukan membagi rizki, ya. Ketika bertemunya dua orang dalam pernikahan yang sah secara hukum Islam dan hukum negara, maka Allah akan mempertemukan dua pintu rezeki, gitu ya. Jadi masing-masing orang membawa pintu rezekinya sendiri. Karena yang pertama tadi Allah katakan setiap orang sudah dijamin rezekinya. Maka ketika dia menikah, maka keduanya membawa pintu rezeki masing-masing. Gitu. Dan pintu rezeki ini tidak akan tertutup sampai seseorang itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang kadarnya itu yang kita tidak mengetahuinya. Karena besar kecil rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya menjalani apa yang telah Allah gariskan. Baru yang keempat adalah rezeki karena punya anak. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 31 Allah katakan, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki dan mereka dan juga rezeki bagimu. Nah, sekarang lagi kita setelah menikah, berpikir lagi bagaimana nanti sekolah anak, bagaimana kehidupan anak, bagaimana membiayai mereka, kursus ini, kursus itu, dan seterusnya. Orang semakin takut untuk menikah dan punya anak. Padahal, sekali lagi, ketika dia sudah punya anak, maka anak juga membawa pintu rezeki sendiri. Gitu. Karena tadi kembali ke yang pertama, setiap orang atau setiap makhluk dijamin rezekinya. Jadi bukan kita membagi rezeki ayah dan ibu pada anak-anak, tapi anak-anak lahir ke dunia ini, mereka membawa kembali rezeki mereka. Dan itu digabung akan menjadi sebuah samudra rezeki di rumah kita masing-masing. Jadi jangan khawatir dengan kondisi ini. Ini penting ya. Bagi para bisnis juga penting, karena ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana ketika dia memulai usaha, khawatir dengan gaji karyawan segala itu, padahal mereka juga punya rezeki yang Allah titipkan kepada para owner bisnis ini. Gitu. Jadi ketika kita sudah membuka sebuah bisnis, maka Allah juga akan mendatangkan rezeki bagi mereka yang bekerja di perusahaan kita. Gitu. Jadi itu, dan anak mereka juga, istri mereka juga Allah jamin rezekinya, Allah titipkan juga melalui salah satunya melalui perusahaan yang kita bangun. Nah ini saya pikir ini fondasi yang harus kita bangun dalam mental sebagai seorang pebisnis. Yang kelima adalah rezeki karena berusaha. Ini lagi ya, tidaklah manusia, dalam surah An-Najm 39 mengatakan, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Nah oleh karena itu, walaupun seseorang itu sudah Allah jamin rezekinya,
tadi di poin pertama, Allah juga menyuruh kita untuk berusaha. Nah, jadi manusia itu mendapatkan apa-apa yang dikerjakannya. Nah, hasil usaha inilah yang Allah akan berikan rezeki juga, gitu ya. Ditambah rezeki yang dijamin, tambah lagi karena usaha. Ada juga orang tadi yang tidak berusaha, ya banyak gitu ya. Kita lihat juga orang yang diam saja di rumah juga Allah jamin rezekinya, gitu ya. Karena memang mereka membawa rezeki masing-masing. Walaupun dia nggak berusaha, Allah kasih rezekinya. Tapi ketika dia berusaha, maka Allah tambah. Dia ada rezeki apa namanya? Ada rezeki yang di bawah, ada rezeki juga karena berusaha. Jadi double pintu rezekinya. Kemudian Allah isi karena sedekah. Nah, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 245, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan lipatan yang banyak. Ya, karena kita tadi banyak ayat dalam Al-Quran ya, mengajar kita untuk bersedekah, berinfak, bersedekah, dari sebagian harta kita, bukannya berkurang, maka Allah akan tambahkan. Kayak apa lagunya Opik ya, sedekah itu akan bertambah. Jadi bukan berkurang. Nah, ini salah satu juga ketika kita juga punya rezeki, maka kita jangan khawatir kalau sedekah kita itu akan menghabiskan rezeki kita, tapi Allah justru akan menambah rezeki kita. Lalu yang ketujuh adalah karena istighfar ya. Nah, ini yang satu hal yang luar biasa ya. Dan Nuh ayat 10-11 Allah katakan, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan padamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Nah, jadi ini sudahlah kita beristighfar, mungkin karena kesalahan kita atau karena sesuatu hal yang buat kita beristighfar, Allah lipat gandakan lagi, Allah akan tambah lagi harta kita. Nah, itu satu juga, makanya rajin-rajin beristighfar, karena manusia ini tidak lepas daripada kesalahan ya. Jadi apapun yang kita lakukan, baik kita sengaja maupun kita khilaf, maka kita beristighfar. Di samping kita diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan dibanyakkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, ini pintu yang di dalam Al-Qur'an juga dikatakan rezeki yang tidak terduga-duga, gitu ya. Surah At-Tolak ayat 2-3 Allah katakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, saya yakin juga kita banyak punya cerita tentang rezeki yang tidak terduga ini ya. Saya sering sekali sesuatu yang tidak terduga Allah berikan kepada saya secara pribadi dan juga keluarga yang memang Allah berikan kepada kita, dan salah satunya adalah Allah katakan barang siapa bertakwa kepada Allah. Nah, apalagi orang-orang bertakwa ini, yakinlah Allah akan berikan begitu banyak jalan keluar dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Kondisi pandemi saat ini, saya pikir ini adalah sebuah hal yang sangat mendasar, baik bagi pebisnis ataupun bukan pebisnis, apalagi pebisnis. Bagaimana 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kita dalam kondisi yang seolah-olah sulit sekali ya untuk bergerak, untuk melakukan. Di satu sisi ya, di sisi lain juga banyak orang yang adalah beberapa orang yang justru meraup keuntungan yang luar biasa, seperti yang sekarang kita lagi viral, lagi heboh-hebohnya bisnis PCR itu ya, PCR itu, atau ya, tapi bagi sebagian UMKM, bagi sebagian ya teman-teman saya juga, para pebisnis, para wirausaha, para pengusaha, ini adalah tahun-tahun yang betul-betul membuat kita tidak ada pilihan kecuali memang di samping tadi kita terus berusaha adalah menyerahkan kondisi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini sudah mulai ada kelonggaran PPKM di level 1 semua provinsi. Mudah-mudahan ini adalah angin segar bagi para kita pebisnis, para UMKM untuk terus bisa semakin kencang justru kepada Allah, supaya Allah menjaga kondisi ini dan kita juga senantiasa diberikan rezeki yang dari arah yang luar biasa karena usaha kita, karena yang lain juga. Ini dari sisi mental, dari sisi kita sebagai umat Islam ya. Walaupun ini juga berlaku bagi orang yang memang percaya kepada Tuhan gitu. Saya yakin setiap agama akan mengajarkan bahwasanya rezeki itu adalah dari Tuhan gitu ya. Kenapa ini? Karena kita lahir tidak
membawa mesin pencetak uang. Saya selalu katakan kepada banyak orang, masuk pada keluarga saya, uang adalah tidak dalam kendali kita. Gitu ya. Mungkin kita bisa mengendalikan sistem, mengendalikan begitu banyak manajemen, tapi uang itu tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Karena apa? Kita tidak punya mesin pencetak uang ya. Kita lahir pun tidak bawa uang, gitu ya. Kita hanya disuruh berusaha oleh pencipta kita. Dan ketika kita melakukan banyak hal, ternyata meleset, ya itu memang setelah secara sistemik, secara manusiawi kita lakukan usaha, tapi ternyata meleset, ya memang karena uang tidak dalam kendali kita. Nah, makanya fondasi ini penting bagi kita, supaya kita tidak, pasti kecewa ketika tidak mencapai target, ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Cuma jangan terlalu dalam gitu ya, karena Allah juga katakan, apa-apa yang kamu sangka baik belum tentu baik bagimu gitu. Apa yang luput darimu juga belum tentu itu adalah suatu hal yang tidak baik. Jadi itu ada hikmah. Ini dari sisi kita sebagai seorang yang beragama. Kemudian dari sisi ilmu bisnis yang saya pelajari gitu ya. Saya belajar di Grounded-nya Coach Fahmi, ada 9 pilar bisnis ya, yang menurut saya ini juga sangat relevan, sangat baik untuk bisa kita terapkan dalam perjalanan bisnis atau usaha kita. Yang pertama adalah masalah omset. Ya. Kalau kami di Grounded itu selalu ditekankan, diarahkan ke itu harus meningkat 10 kali lipat. Nah jadi itu masing-masing ya. 10 kali lipat mungkin dalam setahun, dalam 2 tahun, dalam 5 tahun, itu kan jangka yang bisa kita tentukan sendiri. Bagaimana kondisi omset ini? Yang pertama adalah kita harus tentukan target yang ingin dicapai. Sebagai pebisnis, pilar pertama itu kita menentukan kapan, berapa, target apa yang kita capai secara cash ya, omset, target yang ingin dicapai itu berapa dalam usaha kita. Pasti kita setiap pebisnis itu punya namanya bisnis roadmap ya, rencana peta jalan bisnis kita. Nah, ini harus kita definitifkan berapa target kita capai dan kapan akan dicapai, gitu ya. Ini merupakan berapa nominalnya, targetnya sebesar apa, kemudian kapan. Ya mungkin bertahap dari mulai bisnis, mungkin bulan atau per triwulan, atau per kuartal, atau per semester, atau per tahun. Itu berapa yang mesti kita capai. Sehingga kita punya satu goal yang membuat kita terarah, gitu ya. Kalau kita mengalir begitu saja, tadi kita sudah punya prinsip secara rohani atau secara mental sebagai seorang orang yang beriman. Tapi sebagai pebisnis juga kita harus menentukan target ini, gitu ya. Jangan udah mengalir aja, berapa yang Allah berikan itulah yang mau kita yang kita jalani. Tapi sementara Allah katakan karena usaha juga ada rezeki, makanya kita harus tentukan target kita itu seperti apa, berapa rupiah nominalnya, baru kapan akan dicapai. Itu pilar yang pertama sebagai seorang pebisnis. Yang kedua adalah kita pasti punya produk. Nah, kita bagaimana memuaskan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan, service excellent buat pelanggan. Memuaskan pelanggan secara otomatis pendapatan dari perusahaan akan meningkat. Tadi salah satu langkah untuk bagaimana kita mencapai goal offset kita kapan adalah yang kedua adalah kepuasan pelanggan kita. Kalau bagaimana langkah-langkahnya, misalnya memberikan pelayanan cepat dan tepat. Ini contohnya misalnya perusahaan-perusahaan usaha-usaha kuliner ya. Bagaimana kalau kita juga sering ya, kalau kita masuk ke sebuah tempat makan, restoran atau kedai itu ya. Ini cepat dan tepat ini sangat kita harapkan kalau kita sebagai pelanggan. Jadi posisikan kita sebagai pelanggan sebuah warung makan atau rumah makan, kalau lamban, udah lamban datang, pesanannya salah gitu ya, pasti kita nggak akan puas dengan kondisi ini. Nah, demikian juga kita sebagai pebisnis harus kita posisikan seperti itu, memberikan layanan cepat dan tepat kepada customer kita. Itu dalam jasa juga seperti itu. Kemudian memberikan layanan sesuai dengan promo di brosur, website sosial media. Jangan bombastis ya, bombastis di brosur kita,
tapi ternyata tidak sesuai. Kita sudah beli mendapatkan ini itu, misalnya properti, menjual rumah dalam 1 unit, mendapatkan TV, hadiah umroh segala macam, itu ternyata nggak sesuai. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau ini terjadi, maka akan menjadi sebuah kekecewaan bagi pelanggan kita. Jadi masukkanlah promo itu sesuai dengan apa yang akan didapatkan oleh pelanggan kita. Jangan dalam tanda kutip menipu ya. Untuk menarik pelanggan, kita membuat promo yang bombastis tapi ternyata nggak sesuai. Yang ketiga adalah menciptakan suasana yang nyaman, bersih dan rapi, terutama kuliner ya, ataupun yang hotel atau apa jasa itu. Jadi nyaman, bersih dan rapi. Sehingga menjadi marketing yang dari mulut ke mulut itu akan dibicarakan oleh pelanggan kita. Dan dia akan datang lagi, dia akan mengajak keluarganya, akan mengajak orang lain. Ini kan otomatis akan mendatangkan traffic di usaha kita dan akan mendatangkan omset yang menambah omset kita. Kemudian yang berikutnya melakukan dengan segera seketika. Nah, ini juga tadi hampir sama dengan nomor 1 ya, segera gitu ya. Jadi jangan tunda-tunda. Kalau memang kita ada satu janji ya segera, dan seketika ya macam menunda. Kemudian menawarkan harga yang pantas gitu ya. Jadi ya pantas itu artinya apa? Yang diterima atau yang kita didapatkan oleh pelanggan kita sesuai dengan kualitasnya gitu ya. Atau bila perlu berlebihi apa yang mereka kira ya di atas ekspektasi mereka. Jangan dibawa mereka. Kemudian menyebutkan memanggil nama pelanggan untuk membangun keakraban. Ini bonding ya. Kalau kita apalagi para CS kita bisa diajarkan bagaimana. Kalau kita para business owner ya kita mengenali para calon-calon mitra kita gitu ya, memanggil nama pelanggan, membangun keakraban itu salah satu membuat orang merasa kita dekat atau dia dekat dengan kita. Kemudian memberikan hadiah untuk momen spesial bagi pelanggan. Ini juga salah satu bisa kita lakukan, apakah mungkin ulang tahun, pernikahan, ulang tahun anaknya, itu bisa kita lakukan ya. Kemudian ini karena banyak saya ringkas-ringkas, memiliki database pelanggan. Ini penting ya, supaya kita bisa ketika mereka sudah membeli ke kita bisa follow up ya. Kira-kira seperti apa kepuasan terhadap produk kita, apakah dia akan membeli lagi. Nah, itu penting. Kira-kira apa yang diperbaiki buat kalau mereka nggak puas. Jadi harus ada database yang kita punya gitu ya. Kemudian ada jaminan after sales gitu ya. Jangan ketika apalagi ini yang memang membutuhkan nanti setelah ada hal-hal yang ditindaklanjutin gitu ya, seperti misalnya kalau kita biasa memberi kendaraan ya, ada bengkel-bengkel yang tersedia, dan itu juga seperti itu, ada after sales-nya, jaminan after sales yang kita tahu. Ini adalah poin-poin yang bisa memuaskan pelanggan, dan otomatis ini akan menjadi marketing bagi kita untuk mendatangkan pelanggan yang baru, ataupun bagi mereka akan datang lagi kepada kita. Kalau mereka puas, kadang-kadang Anda puas, kami senang gitu ya. Nah, itu penting bagi kita. Dia akan datang lagi, dia akan bawa orang lagi, dan dia akan menambah pendapatan kita. Yang ketiga adalah pilar ketiga adalah kinerja SDM. Organisasi untuk pada hasil. Ini penting ya, kita sebagai pebisnis kita meningkatkan kinerja SDM kita. Ini adalah bisa dilakukan dengan pelatihan karyawan baik tingkat manajemen maupun tingkat operator. Jadi para karyawan kita itu ya dilatih gitu ya, dilatih mereka sesuai dengan tugas mereka. Jangan sampai mereka nggak paham di posisi itu apa sih tugas mereka. Makanya ini diperlukan baik manajerial maupun sampai tingkat operator. Kemudian perbaikan sistem tata kelola, SOP, job description, KPI, ini penting ya. Jadi dalam sebuah bisnis kita ini, walaupun masih kecil, ya, ini penting. SOP, job description, KPI ini penting untuk meningkatkan kinerja SDM kita. Kemudian
Diberlakukan sistem penggajian yang produktif ya. Bisa jadi kan kalau masih usaha kecil tuh ada teman saya kemarin baru kita diskusi ya. Dia usaha usaha donat ya di Medan ini. Selama ini dia penggajiannya itu adalah penggajian harian untuk orang yang membulati donat itu. Setelah dia jadi bulat lah donat, dia belum pakai alat, masih manual. Tapi ternyata itu ada aja alasan. Hari ini mungkin ada tenaga meninggal, besok saudara meninggal. Nah, akhirnya dia buat berapa yang dihasilkan pada hari itu yang digaji. Dan ternyata setelah dilakukan seperti itu, nggak ada lagi tuh yang izin meninggal tetangga, izin meninggal saudara itu ya. Artinya tidak, hal-hal yang remeh-remeh seperti itu tidak terjadi, sehingga malah mereka kekurangan untuk dikerjakan pada harian gitu. Nah, ini salah satu penggajian yang produktif, jadi dibayar sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian dilakukan supervisi dan pengawasan ya, para karyawan, para pekerja kita jangan dibiarkan begitu saja. Supervisi pengawasan itu penting karena manusia itu selalunya mencari hal yang paling enak buat mereka. Ya, ini tentu saja dengan batas-batas yang memang wajar, normal ya. Ada pengawasan, supervisi, itu penting bagi SDM kita. Baru pembentukan kelompok kerja dan diperlukan sistem bonus produktif. Nah, tadi ya. Jadi mereka akan bersaing secara sehat. Ketika ada sistem bonus produktif, kalau melewati target, maka dia akan mendapatkan bonus. Nah, ini dikelompok-kelompokkan. Tapi kalau semua sama rata, yang nggak dapat target maupun yang dapat target maupun over target sama saja, ini tidak mendatangkan persaingan yang sehat gitu ya. Kemudian pemenuhan aspek keselamatan kerja karyawan, termasuk asuransi, pemenuhan standar pelatihan dan sebagainya. Ini penting ya bagi kita yang walaupun skala kecil, sekali lagi ini adalah skala bagaimana kita mengkorporatisasi perusahaan kita. Walaupun kita masih kecil, ini penting bagi kita supaya ketika terjadi sesuatu kita kan nggak ingin ada kecelakaan kerja di perusahaan kita. Makanya pelatihan keselamatan, asuransi, BPJS misalnya, BPJS Kesehatan, standar operasi peralatan kita, dan ini penting kita perhatikan. Ini pilar ketiga ya, kinerja SDM ini akan menumbuhkan kinerja yang produktif, dan itu akan mendatangkan hasil yang baik bagi perusahaan kita. Berikutnya adalah pilar keempat, yaitu adalah cost ya, bisnis operasi di level biaya rendah. Nah, ini juga sesuatu yang menjadi poin ketika cost bisa kita tekan. Yang pertama, mengurangi karyawan tidak efektif gitu ya. Ini apalagi masa-masa seperti ini mungkin order berkurang, ya kita mau nggak mau mengurangi karyawan kalau tidak efektif atau menggabungkan pekerjaan gitu. Ini adalah harus kita lakukan daripada cost kita terus sementara kerjaan berkurang tapi cost kita terus sama, itu tidak akan menguntungkan buat kita. Mencari dan menentukan bahan alternatif. Nah, ini penting. Ketika kita bisnis itu ada bahan baku yang jangan sampai kita bergantung pada satu bahan baku, nggak punya alternatif. Maka ketika itu masalah bahan baku itu, nah itu akan menjadi problem bagi ini kita, bagi usaha kita. Contohnya ada teman saya baby crab ya, baby crab itu kan agak sulit, bayi kepiting kecil itu ya. Saya bilang harus betul-betul dipastikan ada alternatif nggak, kalau ini nggak ada barangnya seperti apa kita harus produksi berhenti gitu ya. Ini juga penting buat kita. Baru yang berikutnya mencari dan menentukan supplier alternatif, ini juga penting. Jangan sampai kita terpaku pada satu supplier, dia mungkin menaikkan harga ataupun dia punya masalah, kita nggak punya alternatif. Nah, jadi ada alternatif ini untuk bagaimana cost kita bisa, dan kita juga bisa bargaining ya dari sisi harga ketika kita punya alternatif. Sekarang minyak goreng lagi tinggi nih. Nah, itu alternatifnya seperti apa? Apakah kita bisa? Kemarin teman saya juga gitu kan, yang donat ini dia makin setiap hari naik gitu minyak bekunya. Saya bilang coba alternatif dipanggang atau di frying itu. Mungkin enggak. Jadi nggak digoreng dengan minyak donatnya, tapi di frying. Nah, itu buat alatnya sehingga dia kan setengah jadi ya, jual setengah jadi atau donat beku. Nah, ketika di frying itu akan mengurangi cost minyak beku, walaupun mungkin nanti harus dilihat juga
berapa harga bahan alat prying itu, apakah secara kumulatif lebih menguntungkan dibanding dengan minyak goreng yang terus-menerus naik harganya. Kemudian memangkas proses. Nah, apabila ada hal-hal yang tidak efektif, itu harus kita pangkas prosesnya. Mungkin bisa menggabungkan satu proses, dua jadi satu proses, sehingga cuma satu karyawan, atau proses yang yang tidak perlu itu bisa bisa di skip. Nah, itu coba dilihat alternatifnya. Kemudian mempersingkat waktu, ini juga penting. Makanya tadi perlu teknologi. Dengan teknologi yang misalnya pemanasan bisa ditingkatkan dengan teknologi sehingga waktunya bisa lebih singkat dan akan mengurangi cost listrik dan seterusnya. Kemudian membuat takar yang pas dan tidak kurang. Nah, ini juga penting. Kalau bagaimana misalnya usaha minuman gitu ya, gulanya, bubuk minumannya itu kan harus betul-betul takarannya pas gitu. Jangan sampai kira-kira gitu kan, sendoknya itu berubah-berubah. Kalau kita naruh gula ke satu minuman kemasan ya, itu harus betul-betul pas. Bahkan ya ditimbang dulu, bila perlu disetin dulu gitu ya. Atau sendoknya itu memang sendok yang tidak berubah-berubah. Nah, itu. Ini cost, walaupun kadang sedikit itu kalau dikumpul jadi banyak. Mengurangi dan menghilangkan kesalahan proses, ini penting juga. Nol kesalahan. Jadi jangan sampai ada kesalahan dalam proses perusahaan kita. Kemudian memangkas biaya rutin. Nah, lebih hemat listrik, lebih hemat air. Ini adalah harus kita tekankan ke para karyawan. Ini penting karena kadang kebiasaan yang tidak matikan AC, tidak matikan lampu, yang tidak dipakai gitu ya. Air terus kerannya tidak ditutup. Ini kan cost ya. Ini juga mesti terus diingatkan di karyawan. Kemudian menggunakan alat pengganti atau mesin pengganti untuk proses lebih mudah, lebih cepat. Tadi ya, seperti tadi contohnya itu adalah alat panggang, tonat, tidak pakai minyak, itu bisa. Kemudian meningkatkan skill karyawan. Nah, makanya perlu ada pelatihan-pelatihan tadi di SDM tadi, pelatihan, sehingga semakin meningkat skillnya, semakin cepat dan semakin menurunkan cost. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan, itu akan menjadi tambahan cost ya. Barang yang sudah dibuat ternyata salah gitu ya. Ini kan cost, nggak bisa di repair atau tidak bisa lagi diproses ulang. Ya, ini adalah skill, tergantung skill karyawan. Kemudian menambah kapasitas. Ini untuk semakin banyak, biasanya kan semakin murah costnya ya. Nah, jadi gitu kan, kayak tadi teman saya itu rencana membuat alat pembulat donat itu membeli alat sehingga tidak lagi memakai karyawan yang banyak gitu ya. Jadi dibeli alatnya, yang bulatan donat itu jadi pakai alat sehari bisa lebih banyak daripada yang dibuat oleh manusia. Nah, itu salah satunya. Walaupun ada risiko pengurangan karyawan, tapi itu cost-nya akan turun begitu. Ya, berikutnya yang kelima ya. Ini masih ada 4 pilar lagi. Kelima adalah organisasi. Sebuah organisasi yang bersedia untuk bertumbuh terbuka terhadap dinamika perusahaan. Jadi apalagi sekarang agile itu para Gen Z, para milenial itu kan agile ya. Jadi kita bisa membuka organisasi kita. Adanya SOP. Ya, ini penting. Tadi sudah di SOP-nya semua, SOP karyawan, SOP produk itu harus ada. Kemudian menyusun job description. Ini kayak yang tadi juga ya. Baru memastikan segala jenis perjanjian kepegawaian maupun dengan pihak luar aman. Nah, ini jangan sampai kita kan banyak ya terjadi tuntut menuntut atau perjanjian yang tidak ada hitam atas putih, akhirnya menjadi masalah di hukum, kita lemah gitu ya. Jadi segala perjanjian kepegawaian maupun pihak luar harus betul-betul legalnya itu diperhatikan. Walaupun kita skala UKM misalnya kontrak beli dengan supplier, beli jangka panjang, itu mesti aman. Atau tadi dengan harga tertentu kita sudah kontrak tapi selama sekian bulan. Nah, itu harus ada perjanjian secara tertulis. Ini penting bagi organisasi kita supaya tetap terus bertumbuh. Yang keenam adalah leadership. Nah, kunci utama penggerak organisasi adalah leadership yang kuat. Nah, ini penting bagi seluruh, terutama di jajaran manajerial ya. Pelatihan secara berkala. Ini penting bagi
leadership, dari mulai mungkin ada kepala grup, mungkin ada supervisor, ada ya itulah manajer segala macam, memberikan layanan sosial pada komunitas. Nah, ini juga penting bagi kita sebagai business owner, kita memberikan layanan sosial pada komunitas. Ya tadi mungkin ada yang sekarang kan banyak tuh ya, Jumat berbagi, Jumat sedekah itu ya, atau ketika sekarang lagi musim banjir ya, kita memberikan layanan sosial kepada, kayak kemarin di Batu Malang tuh ada beberapa kawan dari grup-grup bisnis itu memberikan bantuan. Ini penting untuk menumbuhkan leadership yang kuat. Baru memberikan challenge untuk bertumbuh. Nah, ini bagi para karyawan kita kasih challenge. Kira-kira apa yang membuat mereka itu bertumbuh. Dan tidak selamanya challenge-nya adalah kenaikan gaji, tapi adalah mungkin ya tadi hal-hal yang membuat mereka itu menjadi merasa memiliki, ada challenge untuk bertumbuh di perusahaan. Lakukan outbound, ini penting ya untuk menjalin kebersamaan di antara para karyawan. Baru membentuk tim task dengan target tertentu. Misalnya kita mau buat proyek baru, dibentuklah timnya sehingga ada target tertentu orang-orang yang bekerja untuk proyek baru itu. Ada model baru, ada bisnis baru, itu perlu dibentuk tim task dengan target tertentu. Membentuk proyek tentu untuk tugas tertentu ini sama ya, hampir sama ini dengan yang di atas. Baru mengatasi konflik bila ada. Nah, ini penting bagi para leader, pada business owner. Bagaimana konflik, namanya manusia, mengelola manusia, apalagi perusahaan yang sudah tumbuh besar, selalu ada konflik. Nah, ini penting bagi kita. Kita tidak bisa menyerahkan hanya kepada orang lain, tapi kita juga bisa menyelesaikan masalah ini. Aktif organisasi profesi, ini penting juga bagi kita para business owner, bergabung dengan begitu banyak organisasi profesi. Yang tadi saya katakan beberapa organisasi profesi, ada yang apalah, kayak kita ada di Yespreneur ya, segala macam itu penting. Untuk olahraga juga seperti itu, ini bagian daripada leadership. Baru aktif di komunitas, hampir sama ya, memiliki proyek sosial. Nah, ini adalah hal-hal yang menemukan leadership. Nah, yang penting lagi belajar panjang hayat. Jadi, apalagi dunia secepat sekali berubah, jangan kita menutup diri dengan ilmu-ilmu lama. Ini luar biasa perkembangan percepatan dunia ini ya, dunia global ini. Itu kita harus terus belajar, menyesuaikan. Jangan sampai kayak yang kita selalu jadikan contoh, Nokia dan BlackBerry gitu ya, yang dilibas oleh Samsung gitu ya. Nah, ini adalah Samsung dan apa itu yang di itu itulah Android ya, Android. Nah, jadi kita harus belajar untuk bagaimana kita tidak tergulung dengan kondisi saat ini. Ini leadership bagi seorang business owner. Penting. Kemudian yang ketujuh adalah pilar business owner mentality. Nah, ini sangat berhubungan langsung dengan kita sebagai pebisnis, bagaimana karakter leadership yang mengedepankan pendekatan entrepreneurial leadership. Gitu. Apa-apa aja, tidak memiliki rasa was-was. Kalau was-was, kembali kepada Quran, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, itu ada ayatnya ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasad. Jadi kalau kita ada rasa was-was, ya kembali kepada Allah saja ya, supaya kita sering-sering beristighfar gitu ya. Pokoknya jangan rasa was-was lah. Kemudian tangguh ya. Harus tangguh sebagai business owner, apalagi kita melewati tahun-tahun yang penuh dengan cobaan ini di masa pandemi, kita harus betul-betul tangguh, baru tak terkalahkan. Nah, ini masing-masing harus bisa bagaimana kita tidak terkalahkan, kita melewati masa ini dengan baik. Itu mental ya, mental para business owner harus kita bangun. Makanya tadi kita selesaikan dulu masalah rezeki tadi, yang 8 pintu rezeki tadi. Insya Allah kalau itu kita selesaikan secara terus-menerus, kita melakukan adjustment terhadap diri kita, insya Allah ini akan tumbuh dengan baik dalam diri kita. Yang ke-8 adalah human dignity. Pengakuan martabat harga diri manusia secara individu maupun secara kelompok. Nah, jadi bagaimana bisnis kita ini mengangkat martabat manusia, ya. Jadi betul-betul di samping kita melakukan bisnis, kita juga mengangkat martabat manusia. Kemudian
membantu pelanggan. Jadi niatkanlah usaha kita itu adalah membantu para pelanggan kita. Jadi nggak semata-mata kita mencari keuntungan, tapi adalah membantu para pelanggan kita untuk mendapatkan produk terbaik, gitu ya. Niatkan seperti itu. Baru melayani pelanggan. Jadi ketika kita memang ini meniatkannya untuk human, maka kita akan baik melayani. Jadi tidak semata-mata money, ya, tapi ada hal-hal yang kita apalagi bisnis makanan, bagaimana kita bisa menyediakan makanan halal, coba ayam potong misalnya, kemudian warung makan, kan itu adalah sebuah peran kita menyediakan makanan halal bagi para pelanggan kita, itu adalah sebuah hal yang luar biasa bagi kita. Ini pada berbuat kebaikan tadi ya, ada hal-hal yang kita lakukan. Jadi ini merupakan sebuah human dignity, bagaimana kita mengangkat martabat manusia untuk tidak hanya sekedar uang, tapi ada hal-hal lain. Nah, jadi ini ya, spirituality ketika kesetaraan batin, pikiran, perbuatan, dan tindakan telah menjadi bagian dari keseharian organisasi, maka kita akan, insya Allah, tujuan akhir kita adalah bagaimana kita lebih baik, lebih bertakwa. Jadi di samping memang kita memerlukan usaha di dunia ini, tapi kita adalah orang-orang yang memang secara ideologi spiritual kita adalah meningkat. Jadi banyaklah teman-teman kita yang saya selalu lihat bagaimana ada yang baca Quran dulu pagi hari, kemudian ada juga yang memang betul-betul menyantuni itu ya. Jadi semua kita rangkum dalam sebuah spirituality, bahwasanya usaha ini adalah untuk mengangkat martabat kita dan juga orang-orang yang bersama kita, juga masyarakat, untuk lebih banyak berbuat kepada kebaikan. Saya pikir itu singkat dari saya, dua sisi ya, bagaimana bisnis mindset kita menjadi pengusaha sukses, tidak hanya mendapatkan uang, walaupun uang itu memang penting, money, tapi lebih dari itu adalah orang-orang yang betul-betul siap untuk lebih baik lagi dan kita bisa sukses mulia dunia akhirat. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Satria atas pemaparannya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan Ibu Sri Wulandari atau yang sering kita sebut dengan Konsulan. Kepada Ibu Sri Wulandari, saya persilahkan untuk menyampaikan motivasinya atau menanggapi materi dari Coach Satria tadi. Terima kasih nih buat Pak Narsum, ya, Pak Satria, juga Mas Yusuf yang sudah jadi moderator. Oke, untuk hari ini ya, cuan hari ini luar biasa narsumnya. Terima kasih Pak, membuka mindset kita semua dengan informasi yang baru ya. Jadi ini bisnis mindset adalah jalan sukses bagi pengusaha. Ya betul banget, karena memang mindsetnya dulu yang kita benerin, baru kita mikirin produknya supaya bisa bagus, berkualitas, dan lain-lain. Karena kalau mindsetnya masih cuma sekedar main-main, ya kita sama sekali nggak bisa melakukan yang baik gitu ya. Nah, untuk itu saya tadi melihat grid pilarnya itu luar biasa, lengkap banget ya Pak. Ini mudah-mudahan bisa di-share nanti materinya ke kita semua. Ini ada contoh-contoh ya bahwa safety kadang-kadang juga itu poin dari pelaku UMKM itu kadang-kadang nggak tahu ya, bukan nggak mau paham, tapi belum tahu mengenai proses pembuatan dan lain-lain. Itu salah satunya harus juga memberikan safety. Kalau di perusahaan besar, saya yakin safety adalah number one, jadi tidak boleh ditawar. Nah, UMKM ini juga harus mempunyai mindset yang sama. Makanya ini safety ini masuk ke dalam mindset, saya setuju sekali. Kemudian leadership dan lain-lainnya juga ini sangat menunjang. Mudah-mudahan bisa memberikan insight buat teman-teman yang melakukan usaha untuk bisa copy paste dan melakukan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Satria tadi. Oke, terima kasih sih kalau saya bilang sangat bagus materinya. Monggo Pak Yusuf dilanjutkan. Terima kasih.
Terima kasih Coach atas motivasinya dan ininya tanggapannya. Oke, Ya. terima kasih untuk narasumber kita, untuk Coach Wulan juga yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan Cuan Yuk pada hari ini. Dan kepada narasumber juga saya ucapkan terima kasih semuanya. Sampai juga kita di penghujung acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.